Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok A PSMB 2022. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul kekontinuan fungsi. Sebelumnya, kami sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada dosen pembimbing akademik kami dan teman-teman kami yang sudah memberikan perhatian dan waktunya untuk menonton video ini. Disclaimer dulu ya teman-teman, materi ini penting banget loh. Jadi, mohon perhatiannya ya teman-teman. Happy watching! Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu kekontinuan fungsi? Suatu fungsi dikatakan kontinu pada suatu titik tertentu, misalkan di X sama dengan A, jika grafik fungsinya tidak terputus di titik tersebut. Fungsi f dikatakan kontinu di A, anggota domain f jika limit fx untuk x menuju A sama dengan fa. Definisi tersebut secara implisit mensyaratkan 3 kondisi agar fungsi f kontinu di A, yaitu yang pertama, fa ada atau terdefinisi. Yang kedua, limit fx untuk x menuju A ada. Dan yang ketiga, limit fx untuk x menuju A sama dengan fa. Di sini kami menyajikan 4 grafik fungsi. Apa aja sih perbedaan dari keempat fungsi yang disajikan ini? Gambar yang pertama memperlihatkan fungsi terputus di X sama dengan A dengan FA sama dengan D. Gambar kedua memperlihatkan fungsi terputus di X sama dengan A dengan FA sama dengan B. Gambar ketiga memperlihatkan fungsi terputus di X sama dengan A dengan FA sama dengan C. Kemudian gambar keempat memperlihatkan fungsi tidak terputus di X sama dengan A dengan FA sama dengan B. Dengan demikian, gambar keempat merupakan fungsi yang kontinu karena fungsinya tidak terputus di X sama dengan A. Untuk contoh pertama, periksalah kekontinuan fungsi berikut. Jadi, yang pertama, kita definisikan dulu nilai mutlaknya. Mutlak X kurang 2 sama dengan X kurang 2 jika X lebih besar dari 2, dan 2 kurang X jika X lebih kecil dari 2. Setelah ini, dapat kita tentukan limit kiri dan limit kanannya. Yang pertama, untuk limit kiri, fungsi X untuk X lebih kecil dari 2, yaitu limit X menuju 2 dari kiri, 2 kurang X sama dengan 0. Sedangkan untuk limit kanannya, fungsi X untuk X lebih besar dari 2, yaitu limit X menuju 2 dari kanan X kurang 2 sama dengan 0. Maka kita ketahui bahwa limit kiri sama dengan limit kanan. Maka limit X menuju 2 mutlak X kurang 2 sama dengan 0. Selanjutnya, telah diketahui bahwa fungsi X sama dengan 2 di X sama dengan 2 atau F2 sama dengan 2 karena limit X menuju 2 dari Fx sama dengan 0 dan F2 sama dengan 2. Jelas bahwa limit X menuju 2 dari Fx tidak sama dengan F2. Jadi, fungsi X tidak kontinu di X sama dengan 2. Kita bahas tentang teorema fungsi kontinu. Yang pertama, jika fungsi f dan fungsi g kontinu di X sama dengan A dan K suatu konstanta, maka fungsi-fungsi seperti f plus G, f min G, konstanta dikali F, fungsi F dikali fungsi G, dan fungsi F per fungsi G, jika G A-nya tidak sama dengan 0, maka fungsi-fungsi tersebut itu juga kontinu di X sama dengan A. Yang kedua, fungsi polinom kontinu di setiap bilangan real, sedangkan fungsi rasional kontinu di daerah definisinya. Yang ketiga, jika fungsi G kontinu di X sama dengan A dan fungsi F kontinu di GA, maka fungsi F bundaran GX kontinu di X sama dengan A. Kita lihat contoh yang di bawah. Contohnya, jika diberikan fx itu 1 ketika x-nya lebih kecil atau sama dengan 0, ax kuadrat ditambah b ketika x lebih besar dari 0 lebih kecil dari 3, dan x plus 2 ketika x lebih besar atau sama dengan 3. Tentukan nilai a dan b agar fungsi fx kontinu di setiap bilangan real.
Jawab, karena fx sama dengan 0 berupa polinom untuk x lebih kecil dari 0, x lebih besar dari 0, x lebih kecil dari 3, dan x lebih besar dari 3, maka fx pasti kontinu untuk x pada selang-selang tersebut. Maka cukup diperiksa kekontinuan fx di x sama dengan 0 dan di x sama dengan 3. Agar fx kontinu di x sama dengan 0, f0 terdefinisi, yaitu f0 sama dengan 1, nilai limitnya di x sama dengan 0 ada, dan nilai limit di x sama dengan 0 sama dengan f0, yaitu limit fx dengan x menuju 0 limit kiri sama dengan limit fx dengan x menuju 0 limit kanan sama dengan f0, yaitu b1, b sama dengan 1. Alhasil 1 sama dengan a 0 pangkat 2 ditambah B sama dengan 1. Oke teman-teman, selanjutnya kita bakalan masuk ke contoh soal. Contoh soal ini merupakan pengaplikasian dari definisi kekontinuan fungsi secara implisit yang mensyaratkan 3 kondisi. Nah, 3 kondisi ini yang bakalan kita gunakan ke depannya buat kita ngejawab soal-soal kekontinuan fungsi. Soal yang pertama, misalkan Kak suatu fungsi dari R ke R dengan aturan fungsi sebagai berikut. Di mana K memiliki 2 fungsi dengan 2 kondisi. Fungsi yang pertama, akar X ditambah 1 saat X-nya lebih besar sama dengan minus 1. Dan yang kedua, minus X minus 1 saat X-nya kurang dari minus 1. Nah, kita disuruh buktiin nih, apakah K kontinu di X sama dengan minus 1? Langkah pertama yang bisa kita lakukan yaitu memeriksa eksistensi limit fungsi di X sama dengan minus 1. Kita cari limit kirinya, yaitu limit kiri X menuju minus 1 dari kiri, Kx sama dengan limit X menuju minus 1, minus X minus 1 sama dengan 0. Terus kita cari limit kanannya, limit X menuju minus 1 dari kanan Kx sama dengan limit X menuju minus 1 dari kanan, akar X ditambah 1, kita dapatkan hasilnya 0. Lalu kita bisa tarik kesimpulan bahwa limit kanan sama dengan limit kiri itu membuktikan bahwa limit X menuju minus 1 Kx adalah ada atau terdefinisi. Dan limit X menuju minus 1 Kx itu hasilnya sama dengan 0. Langkah kedua, kita periksa apakah K terdefinisi di X sama dengan min 1. Kita masukkan min 1 sebagai nilai X-nya, K-1 sama dengan akar dari min 1 ditambah 1, yaitu akar 0 sama dengan 0. Jadi, fungsi K terdefinisi di X sama dengan min 1. Langkah ketiga, kita periksa kesamaan nilai limit fungsi dengan nilai fungsinya. Dari 2 langkah sebelumnya, kita peroleh bahwa limit X mendekati min 1, Kx sama dengan K-1. Nah, dengan melakukan 3 langkah tadi, ternyata ketiga syarat kontinuitas fungsi di suatu titik dipenuhi. Jadi kita simpulkan bahwa K kontinu di X sama dengan min 1. Di bawah ada grafik di mana kekontinuan fungsi K di X sama dengan min 1. Kita bisa perhatikan baik dalam grafik di bawah. Agar fungsi X kontinu di X sama dengan 3, maka fungsi X 3 terdefinisi yaitu f3 sama dengan 5. Nilai limitnya di X sama dengan 3. Ada dan nilai limitnya di X sama dengan 3 sama dengan f3, yaitu lim X mendekati 3 negatif, fx. Sama dengan lim X mendekati 3 positif, fx. Sama dengan f3, yaitu A kali 3 kuadrat tambah B sama dengan 5. Di sini negatif dan positifnya menunjukkan arah. Lalu hasilnya ialah 9A tambah B sama dengan 5. Lalu 9A tambah 1 sama dengan 5 dihasilkan 9A sama dengan 4. Jadi fungsi X kontinu di mana jika B sama dengan 1 dan A sama dengan 4/9. Sekian video yang kami sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi teman-teman.